Dianggap gagal amankan kilang minyak, PKS desak Ahok mundur dari Pertamina? Alah, alibi busuk oposisi. Orang-orang yang mempunyai experience atau kompetensi di bidang energi, bagaimana masalah krisis energi kita? Beliau punya record di situ. Nah, itu harus dipertanyakan juga gitu. Beliau tidak punya record dalam sisi energi. Bagaimana membuat energi security kita, krisis energi di depan mata dan sebagainya. Beliau punya kompetensi itu tidak? Kenapa Ahok tidak memiliki record yang mumpuni di bidang energi, gitu? Ini persoalannya kalau saya jadi dirut, ribut, kadrun mau demo, mau bikin gaduh lagi republik ini, gitu loh. Pak Ahok adalah komisaris, orang dalam tuh tahu lebih detail, kan demikian ya. Jadi menurut saya ada poin-poin yang perlu kita dalami. Diduga gagal menjaga operasional, kebakaran kilang minyak kembali terjadi. Kali ini terjadi di kilang minyak Balikpapan, Kalimantan Timur. Akibat kasus yang kerap terjadi itu, DPR RI mendesak agar jajaran direksi Pertamina segera mundur. Hal itu dikatakan anggota Komisi 7 DPR, Mulyanto. Ia juga mengingatkan Pertamina agar mengaudit secara menyeluruh kilang-kilang yang sudah tua, agar didapat gambaran yang lebih komprehensif langkah mitigasi resiko kebakaran kilang. Bahkan, kata Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI ini, kasus kebakaran kilang Pertamina kerap kali terjadi dan peristiwa itu terus berulang nyaris dalam kurun waktu 3-4 bulan. Sehingga, Pertamina diminta harus membuat program perawatan dan perbaikan kilang secara berkala. Sebab, kilang-kilang ini adalah aset vital strategis nasional yang harus dijaga dengan baik karena ketahanan energi nasional bisa terancam lemah. Kata dia, untungnya kejadian itu tidak mengganggu pasokan BBM nasional. Haduh, pernyataan orang PKS tersebut seperti tak berlogika sama sekali. Masa iya hanya gegara kejadian kebakaran meminta direksi Pertamina, dalam hal ini Ahok sebagai komisaris utama Pertamina, mundur? Kan gak logis. Semua yang duduk di jajaran Pertamina itu sibuk semua woi, terutama Ahok. Ia harus mengurusi banyak urusan, terutama soal investasi, blok-rokan, keuntungan yang bisa menyejahterakan negara, dan juga permasalahan yang ada di internal Pertamina itu sendiri. Jadi tak mungkin Ahok harus nungguin atau ngawasi di pintu kilang Pertamina, karena hal itu sudah ada petugasnya masing-masing yang diberi tanggung jawab dengan pekerjaan tersebut. Atau kalau mau, kader PKS bisa gantikan. Waduh, lagian beberapa waktu lalu pernah tersiar kabar jika ada kebakaran yang terjadi di kilang Pertamina bisa jadi disebabkan adanya sabotase. Anggota Komisi 6 DPR fraksi PDIP, Adian Apitupulu pun ikut menyoroti kasus kebakaran ini. Ia menduga peristiwa yang pernah terjadi di tangki Pertamina Cilacap karena ada sabotase. Meski kilatan petir tampak terekam CCTV, menurutnya lucu ketika peristiwa tersebut terjadi selalu disebabkan oleh petir. Menurut Adian, jika sambaran petir menjadi alasan penyebab peristiwa tersebut terjadi, berarti Pertamina dan semua pihak tidak pernah belajar dari peristiwa-peristiwa sebelumnya. Atas dasar itulah, Adian menyebut ada beberapa kemungkinan selain petir yang bisa menyebabkan peristiwa itu terjadi, yaitu human error ataupun sabotase dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Ia menduga kuat adanya sabotase lantaran BBM merupakan sektor penting bagi kehidupan rakyat dan negara. Detik.com pun menanyakan soal dugaan sabotase ini kepada Komisaris Utama Pertamina, Basuki Cahayapurnama. Ia meminta agar polisi mengusut tuntas kasus ini. Ahok berkata, ia sendiri sudah menyampaikan pendapatnya terkait dengan kasus ini di kalangan internal Pertamina. Jangan-jangan sabotase ini dilakukan oleh pihak oposisi atau pihak-pihak yang tak suka dengan Ahok atau Jokowi. Jadi, bisa jadi para oposisi ini merecoki agar banyak pihak menganggap Ahok dan Jokowi tak becus dalam bekerja. Memang betul-betul kita melihat bagaimana mereka begitu membabi buta. Maksudnya mengonta buta, menyerang siapapun. Otak para oposisi ini sepertinya tidak berfungsi dengan baik ya. Biasanya kalau ada candaan otak mereka mahal karena tak pernah dipakai, saya malah tidak sarankan kalian untuk membeli otak mereka. Karena mereka tak pernah memakai otak mereka. Karena memang tak berfungsi dengan baik. Memang tipikal pendukung Anies ini sudah benar-benar rusak otaknya. Otak reptil mereka begitu dieksploitasi oleh kebencian dan kelicikan. Membenci dieksploitasi seperti orang lapar. Orang kalau lapar emosinya meletup-letup. Mereka harus diberi makan agar diam. Quote, maka pandai-pandailah melakukan perbuatan dalam kehidupan ini. Karena apa yang kita tabur itulah yang akan kita tuai pada akhirnya nanti. Bagaimana menurut Anda?